Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini saya ditemani teman-teman yang semerek. Ijo, pasukan ijo. Nah, jadi hari ini mau kemana kita nih? Kita rencana mau ke Yamanashi Ken. Yamanashi. Yes, kita hari ini San Mori. Meskipun cuaca yang mendung, nggak menurunkan semangat buat San Mori. Di sini tuh sekitar 3 jam ya. 3 jam. lebih. Yes. Dari Saitama kita menuju Yamanashi. Jadi perjalanannya dari sini sampai sana pasti mantap. Jadi kita dapat pemandangan yang bagus. Ya. Dan kita juga aman dalam perjalanan sampai ke sana. Amin. So, teman-teman semuanya, tonton video ini dan jangan lupa bagi kalian yang baru datang ke channel ini silahkan subscribe. Kita senang-senang di video selanjutnya. Let's ride! Yos, kembali lagi teman-teman. Sekarang kita reading bersama teman-teman. Let's ride. Hari ini pasukan hijau akan pergi ke Yamanashi. Dan hari ini sangat luar biasa ya. Biarpun cuaca mendung, kita tetap berangkat. Hari ini kita mau bertemu teman ya. Katanya dari Gipu. Nah, dan lokasinya di dekat Gunung Fuji ya, dan semoga nanti di sana gunungnya kelihatan. Jadi kan sambil lihat Gunung Fuji gitu ya, kita San Mori. Dan pemandangannya pasti bagus itu daerah Gunung Fuji. Biarpun mendung kayak gini ya, gak akan mengecewakan. So, kita tonton bersama ya pemandangannya seperti apa. Oke, let's ride. Dan di sebelah kiri dulu saya pernah bilang di daerah sini ini adalah markasnya tentara Amerika. Jadi Jepang itu kan menyerahkan negaranya ke Amerika ya jika terjadi perang. Dan daerah Tokyo ini ada di ini namanya itu daerahnya Pusa. Jadi Yokota ya. Daerahnya namanya itu ya. Jadi benteng semua tuh. Wilayah sebelah kiri itu adalah wilayahnya orang Amerika dan sebelah kanan juga ya. Itu gudangnya persenjataan orang Amerika gitu. Jadi orang Jepang nggak bisa masuk dan milik orang Jepang ya jalan ini doang gitu. So, sekarang kita lanjut menuju Yamanashi. Dan ngomong-ngomong, saya juga baru pertama kali datang ke Yamanashi. Jadi ya kita seru-seruan ya, kita lihat pemandangannya. Mungkin nggak akan kalah dari video kemarin yang di Nikko. Pasti mantap. Terus kembali lagi teman-teman. Sekarang saya masih berada di daerah markasnya Amerika ya. Ini Tokyo Pusa. Dan di depan adalah orang Jepang yang bawa Kawasaki SJXR kayaknya itu. Kawasaki JTEC apa ya, lupa lagi nih. Ini omnya JTEC 25R ini. CC nya mungkin di atas 1000 ya. Mantap ini. Jadi nggak sengaja Kawasaki semua ini belakangnya. Mantap. Yos, welcome back teman-teman. Sekarang saya berada di jalur yang agak macet dulu ya. Jadi biasa kalau mau melewati ke gunung-gunung pasti harus melewati kota-kota dulu ya. Dan
jalanan ini lumayan jalanan agak padat ya. Kalau Tokyo itu pasti jalanannya luas ya, diperluas kayak gitu. Nah ini tuh mengantisipasi agar nggak macet gitu ya. Dan jalanan kayak gini bingung juga ini. Dan kawan-kawan saya ini mantap. Yes. Pokoknya hari ini mah semoga cuacanya bagus dan ya nggak hujan ya. Semoga diberkati dan dijauhkan dari kecelakaan karena perjalanannya jauh. Yo, let's ride. Yes, kembali lagi teman-teman. Sekarang saya masih berada di ini ya, Sagamihara ini tuh. Jadi sebelum ke Yamanashi kita tuh harus ngelewatin dulu prefektur Kanagawa kayaknya ya. Jadi dari Saitama sampai ke Yamanashi itu lumayan jauh. Jadi harus melewati beberapa dulu kota-kota di Tokyo dan Kanagawa ya. Jadi emang jalanannya nyambung semua. Jadi ada macet, ada jalan yang nggak macet gitu ya. Dan apalagi hari kayak gini, hari Minggu, hari ini tuh Sunmori kan, Sunday morning ride. Nah itu kan hari weekend ya lumayan agak penuh ini, karena ini masih daerah Tokyo. Dan daerah Tokyo itu emang orang-orangnya banyak yang pakai mobil ya. Jadi penuh tuh. Kalau motoran itu ya, kalau jalanan kayak gini agak kurang apa ya, kurang seru gitu. Tapi ya pemandangannya bagus lah, kita sambil lihat ya di depan tuh. Ya teman-teman, kembali lagi. Ini kotanya ya, ini kota dekat Sagamihara. Jadi ya maksudnya masih Tokyo ya ini. Jadi jalanan kota tuh kayak gini nih. Tuh gedung-gedung gitu ya, tinggi-tinggi. Dan daerah sini Tokyonya Tokyo yang kosong ya. Bukan Tokyo yang penuh ini. Dan di depan ini adalah bis. Bis Jepang tuh bagus-bagus ya, lucu-lucu bentuknya tuh. Dan bus Jepang itu tepat waktu, pasti itu. Dan ini teman saya nih, knalpotnya brong. Mantap. Yos, dari sini kita belok ke kiri ya. Nah, waktu mau masuk ke Tokyo, ke Kanagawa, bentar lagi mau masuk ke gunung tuh kelihatan di depan ya, gunungnya tuh. Dan jalanannya bagus ini, tapi banyak banget lampu merahnya. Ayo ke Bikes Bakery lagi. Bikes Bakery. Kemarin lewat sini kan? Ingat nggak? Mau beli kopi latte, Suren males kayaknya. Ya, dulu kami Sunmori yang banyakan ya sama orang Jepang, dulu pernah ke Bikes Bakery. Jadi di video yang dulu itu ada kita Sunmori ya ke Bikes Bakery. Nah tempatnya tuh daerah sini, jadi lewat jalan ke sini ya. Jadi apa ya, yang kedua kalinya nih mau ke situ lewat ya, cuman lewat saja, tidak akan mampir. Tujuan kita itu sekarang ke Yamanashi ya, jadi beda jalur, mau ke gunung, dekat Gunung Fuji.
Kembali lagi teman-teman, sekarang kita masuk ke gunung. Nah ini nih habitat kami. Habitat jalanannya ya, kalau ke gunung kan kosong gitu ya, jadi enak. Dan daerah sini juga lumayan bagus ya view-nya. Lihat pemandangannya, ini daerah wisata juga ini. Tuh sebelah kanan ya gunungnya, di dekatnya itu ada rumah-rumahnya bagus gitu ya. Terus ada kuil juga nih. Dan Jepang itu emang bener-bener apa ya, rasanya kalau ke pedesaan itu adem. Mau habis hujan, waktu hujan, musim panas, musim dingin, kalau masuk ke pedesaan ini mantap. Dan ya jalanannya mantap ini, kosong. Nah kita ini habitat kami nih. Dan tadi waktu di Tokyo lumayan ya, kalau di kota itu entah kenapa si udaranya tuh panas gitu ya. Karena mungkin banyak ini ya, apa namanya tuh, yang bawa mobil atau bawa truk gitu ya, bawa apa aja ya, jadi panas gitu udaranya tuh. Terus dan jalan kayak gini paling nyebelin nih, bikin bingung ini jalanan kayak gini tuh. Bikas Bakeri masih inget? Jalan sini. Bikas Bakeri masih inget mas? Bikas Bakeri. Mau beli kopi? Mau beli kopi nggak? Ya masuk sakit perut. lanjut Yamanashi. Nah, Jikang. Yoi, selesai. Wah, dan ini nih rasanya mantap banget nih perjalanan. Wah, coba lihat ini gunung-gunung. Dan seperti ini ya, Sanmari di Jepang itu ya bikin relax. Jadi rasanya tuh buang stres tuh gampang ya kalau jalanan kosong kayak gini. Dan ngomong-ngomong, dulu saya pernah bilang ya, di Jepang ini kalau mau masuk musim panas, biasanya kalau musim panas tuh ya, biarpun tinggal di gunung, di Jepang itu tetap panas gitu. Tapi seenggaknya bisa lebih dingin gitu ya kalau di daerah gunung ketimbang daerah kota. Dan kalau masuk musim panas nanti di bulan 7, lumayan nih, kita harus sambil bawa banyak minuman. Dan helm full face, kalau pakai helm full face kayak gini susah minum kan. Jadi ntar mau diakalin sambil pakai selang gitu ya, kayak pembalap MotoGP gitu. Kayaknya emang di musim panas itu harus bener-bener banyak minum ya, karena panas di Jepang tuh ekstrim, beda banget. Dulu waktu Olimpik, pernah ada Olimpik ya, tahun berapa ya lupa lagi. Kan banyak orang asing yang datang ke Jepang tuh, Wak. Pas Olimpiknya tuh musim panas. Mereka juga pada bilang musim panas di Jepang itu gila katanya, crazy. Bikin ini capek, lemesnya tuh cepet gitu ya. Yos, sambil kita motoran, kita nikmatin jalanan di depan ya, sambil dengar saya mengoceh. Dan kita tujuannya ini kan mau ketemu seseorang katanya yang datang dari Gifu. Kita mau bertemu teman baru. Jadi alhamdulillah banget punya teman baru itu luar biasa ya, tinggal di Jepang tuh. Jadi rasanya kayak nggak tinggal di Jepang ini kalau punya banyak teman orang Indonesia. Rasanya seperti di tanah air sendiri, jadi nggak ngerasa kesepian.
mantap ini jalanan. Guys, teman-teman semuanya, jadi sekarang kita udah di atas ya. Dan jalanannya dikasih merah kayak gini nih. Kalau dikasih merah kayak gini harus pelan-pelan, nggak boleh kenceng katanya. Dan gunung ini apa ya, jalanannya ya kurang apa ya, kurang bagus gitu ya, banyak lekukan. Tapi selekuk-lekukannya, sejelek-jeleknya Jepang ya, bolongnya mah nggak ada gitu ya. Yes, dan kita ketemu lagi di Bukit Bakir ini. Dulu kami pernah ke sini. Hai. Weh, pernah ke sini, oi. Dulu kita pernah ngumpul di situ. Pertama Samori, ketemu orang-orang teman baru ya. Videonya ada di bawah di video saya ya. Coba nanti ditonton sama kalian. Di sana ada motor ZX 150 juga. Ada suara ini tong 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 tong. Nah gitu, di Jepang juga 2 tak itu di ini ya, dilestarikan. Karena emang motor 2 tak itu bisa dibilang legend ya. Legend yang masih hidup tuh, Kawasaki 150 RR sama SS itu ya. Itu bener-bener legend yang masih hidup. Yes, welcome back teman-teman. Wah, kita ketemu jembatan bagus. Wah, mantap. Dan masuk ke gunung ini rasanya luar biasa ya. Beda banget sama di jalanan kota tadi ya. Dan ini kita masuk kabupaten gitu. Ini kabupaten mana ya? Ini kabupaten yang mau ke Shizuoka gitu. Kabupaten yang mau ke Yamanashi. Ngapalin alamat di Jepang itu paling susah ya. Apalagi ngapalin jalannya juga ya. Kalau di Indonesia kan masih mending ya, masih ada nama-nama jalannya ya. Wah, di depan pemandangannya bagus banget. Wah, bener-bener ini. Di atasnya ada kabut luar biasa. Dan jalanan lumayan kosong ya, jadi enak banget ini. Dan udara ya, udara di pegunungan itu benar-benar rasanya luar biasa. Rasanya seperti apa ya, anginnya tuh menyejukkan hati. Jadi kalau udara sejuk ya, pikiran juga emang otomatis jadi agak sejuk ya. Jadi ibaratkan kadang ada pepatah ya, kalau lagi marah dinginkan kepalamu katanya gitu kan. Ya dinginkan itu ya bisa pakai es, bisa ditidurin, dan bisa juga jalan-jalan kayak gini motoran nih. Nah, mantap kan? Jadi caranya menghilangkan amarah tuh ya macam-macam ya, nggak semuanya harus ini ya pakai emosi gitu, apa-apa juga. Dan di sini sedikit agak hujan lagi ya, karena mungkin awannya bergerak ya. Jadi dan kita juga harus agak pelan-pelan ya, karena jalanan licin ya. Di sini tuh harus pelan-pelan. Kalau jatuh kan bete ya. Dan di Jepang tuh ya, kalau misalkan kecelakaan nih, nah kalau beli motornya yang dari bengkel showroom, kita tuh biasanya kan ditawarin asuransi ya, asuransi yang istilahnya resmi gitu ya, yang agak mahal dikit maksudnya tuh. Jadi asuransi di Jepang itu sangat penting. Nah ketika kita kecelakaan, yang dihubungi itu langsung, kalau nggak mengerti ke pihak asuransinya, telepon saja yang jual motornya gitu ya. Dan otomatis yang jual motornya nanti akan sambungin ke asuransi. Dan nanti kita diarahin ya kemana-kemananya, harus bayar apa ya, bukan bayar, harus gimana-gimananya gitu. Kadang-kadang ada juga yang bisa dijemput ya, sampai digantiin sama biaya-biaya buat sampai pulang ke rumah gitu ya. Motornya diangkutin pakai mobil gitu ya, ada seperti itu.
Dan pihak asuransi itu cepat tanggap ya ketika ada kecelakaan. Yang emang pertama yang dihubungi ya polisi ya. Setelah polisi baru orang asuransi. Nah, kalau untuk jiwa dan data kan mainnya sama Pak Polisi. Nah, untuk motornya nah nanti diserahkan sama pihak asuransi gitu. Dan mereka akan apa ya? Akan perbaiki. Gitu. Dan di depannya tuh pemandangannya luar biasa, ini bagus banget ya. Suasananya mantap. Buang stres beneran. Bagus cuacanya. Dan pemandangannya ini bener-bener apa ya, Gunung Jepang tuh bersih gitu ya. Kalau jalanan bersih gini, lihat ke kanan kirinya enak gitu ya, nggak terlalu banyak sampah gitu ya. Kalau banyak sampah ya nggak enak ya. Emang bener-bener sampah itu emang ya harus dibersihkan gitu ya. Jadi emang bener-bener mengganggu sampah itu. Yes. Dan perjalanan sekitar masih 1,5 jam, lumayan masih jauh. Jadi kita sambil ke sana ya kita menikmati ya. Ini daerah yang mau ke Shizuoka ya. Dari sini belum kelihatan ya Gunung Fuji. Mungkin hari ini kelihatan ya ke Gunung Fuji. Semoga terkabul. Karena hujan ya sedikit kabut, mungkin Gunung Fuji tuh nggak kelihatan ya. Ya teman-teman, kembali lagi bersama Maturan Jepang. Dan sekarang hujan ya. Aduh, hujan dikit, hujan gerimis. Jadi jalanannya basah dan sedikit licin ya. Jadi harus hati-hati. Dan bulan 6 seperti kemarin-kemarin saya bilang, ini Jepang tuh masuk musim hujan ya. Jadi Jepang tuh sebelum masuk musim panas, hujan dulu gitu, dikasih hujan banyak ya. Nanti udah dikasih hujan, nah dikasih panas. Karena nanti udah terlalu panas, dikasih dingin musimnya tuh. Jadi kayak gitu ya di Jepang tuh. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya tentang musim di Jepang, ada musim. Jadi urutannya gini ya dalam 1 tahun. Misalkan bulan depan musim panas. Nah setelah musim panas musim gugur. Setelah musim gugur musim dingin. Setelah itu musim semi gitu. Jadi per 4 bulan tuh berubah cuaca ya. Dan kondisi badan juga kalau nggak bagus sering sakit ya. Ya sakit masuk angin atau sakit kepala ya, yang biasa kayak gitu, migrain ya waktu pergantian musim tuh. Kadang-kadang badan tuh tiba-tiba pegal-pegal gitu ya, karena pergantian musim ada gitu. Terus dan sekarang jalanan udah mulai kering, jadi bisa agak kenceng dikit ya. Ini depan motor apa ya, bagus banget ya. Knalpotnya di depan ya, apa di belakang pantat banget kayak gitu. Mantap. Yos, sekarang kita lanjut. Nah, kebiasaan anak-anak kalau ketemu terowongan tuh pengen digerung-gerung. Bagus. Yos.